Siang, Bu. Selamat siang, teman-teman, kakak senior semuanya. Saya di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teks akademik dalam genre mikro. Di sini ada Apriko, ada saya, para mitra, ada Arifin, dan ada Juwairi. Akan dilanjutkan dengan Apriko. Apriko dipersilakan. Baik, terima kasih Dwi. Teks akademik dalam genre mikro. Genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana. Jenis teks akademik genre mikro yaitu yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada prosedur, yang ketiga ada eksplanasi, yang keempat ada eksposisi, dan yang kelima ada diskusi. Next week. Yang pertama, deskripsi. Pengertian deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks berbeda dengan teks negosiasi, di mana tujuan teks deskripsi sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Struktur teks deskripsi. Adapun 3 struktur yang menyusun teks deskripsi sehingga menjadi satu keutuhan. 3 struktur tersebut yaitu identifikasi. Identifikasi adalah penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Yang terakhir ada ciri-ciri deskripsi. Ciri-ciri yang dimiliki teks ini sangat jelas sehingga akan sangat mudah membedakan teks ini dengan teks lainnya. Next week. Jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Teks paragraf spatial. Dalam teks ini, objek yang digambarkannya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Teks paragraf objektif. Teks ini objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Menentukan tujuan, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Kaidah kebahasan teks deskripsi. Berikut ini adalah kaidah kebahasan teks deskripsi. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya, yaitu beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati, dan lain-lain. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu menggunakan seragam putih biru, dan lain-lain. Mengandung kata kerja atau perasaan pendapat, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek seperti, saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. Next week.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Paramita. Di sini ada contoh teks deskripsi. Aku punya kucing bernama Tara. Bulunya berwarna hitam dan putih, dengan putih sebagai warna dominan. Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Dan Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Yang kedua ada prosedur. Prosedur ada pembagiannya, ada satu, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir. Dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kedua ada tujuan teks prosedurnya. Tujuan teks prosedur yaitu teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks, yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Yang ketiga ada eksplanasi. Pengertian eksplanasi berasal dari bahasa asing Inggris, yang berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan dan keterangan pernyataan atau fakta yang menjelaskan. The Contemporary English Indonesia Dictionary. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi teks adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya.
Contoh teks eksplanasi tentang fenomena sosial. Pengamen jalanan semakin menjamurnya. Pengamen jalanan saat ini terutama di kota-kota besar, seolah menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya secara negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Pengamen jalanan lekat dengan simbol anak jalanan yang digambarkan detil, kotor, nakal, kriminal, dan sebagainya. Buruknya pemandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan menimbulkan problema tersendiri yang patut untuk dibahas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zuheri. Ada teks eksposisi, yaitu ciri-ciri. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Tidak memihak berarti tidak memaksakan sikap penulis pada pembicaranya. Pembahasan masalahnya bersifat objektif dan netral. Penjelasannya bersifat informatif, disertai data-data yang akurat dan faktual. Menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana. Lalu ada pengertiannya. Eksposisi secara etimologi berasal dari bahasa Latin. Exposition yang artinya membuka atau memulai. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Tujuan paragraf eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Paragraf eksposisi digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Next. Next. Lalu ada diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, pro atau kontra, yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang menjadi persoalan atau diskusi. Lalu ada jenis-jenisnya. Teks diskusi terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu antara lain seminar, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, sarasehan, lokakarya. Contoh, dampak menonton televisi bagi remaja. Isu di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuknya di dalam hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Nah, lalu sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Next.
Bisa di next PPT-nya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dwi. Sekian dari presentasi kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Baik, bagi adik-adik sekalian, silakan memberikan pertanyaan, tanggapan, saran atas presentasi yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi dari kelompok 2. Membahas mengenai taksasi dengan genre selanjutnya. Tadi di dalam ada eksposisi, deskriptif, diskusi, dan yang lain-lain. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Untuk sesi pertama, silakan.